Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya udah nyiapin nih tas bayi yang isinya keperluan bayi saya. Kebetulan kita lagi mau ke Sidoarjo mengunjungi mbahnya Khalista yang lagi di Sidoarjo. Tidak untuk dalam waktu yang lama sih, kayaknya paling di sana cuman 1-2 jam atau paling lama 3 jam lah. Dan perjalanan Surabaya ke Sidoarjo kayaknya nggak sampai 1 jam untuk pulang pergi, jadi bekalnya hanya segini aja. Terus isinya apa aja? Nih mau aku kasih tahukan ke kalian semua satu persatu, ya untuk sharing aja sih. Yang pertama, yang wajib banget menurut aku, ini kebutuhan ibunya ya, air minum. Karena kan ibu menyusui itu gampang banget haus. Nah, karena gampang banget haus, dan kita juga nggak bisa tahu kan kalau misalnya kita tuh bisa berhenti di warung atau nggak gitu berhenti di Indomaret, biar kita nggak usah beli, jadi kayak disiapin aja. Apalagi di tasnya si bayi pasti ada kayak space untuk ini ya, untuk naruh minum. Nah, kayak gini. Nah, jadi dimasukin aja. Aku nggak bawa banyak sih, soalnya nanti pasti berat. Jadi kayak gini aja, satu botol kecil itu untuk keperluan aku sendiri. Kalau untuk keperluan ayahnya dan yang lain ya biar mereka bawa persediaan sendiri kayak gitu. Pokoknya yang darurat itu ibu menyusui nggak boleh haus gitu, karena kan kita kan asinya diambil, pasti nanti cairannya juga berkurang dan akan mudah haus. Jadi biar nggak dehidrasi, nggak sampai haus, bawa minum sendiri. Selanjutnya, ini yang tadi kan di kantong sebelah tuh, tadi kan di kantong ini. Yang kantong ini isinya adalah apa nih? Jajan, snack. Karena ibu menyusui selain gampang haus juga gampang lapar, jadi kayak selalu siapin snack 1 atau 2 biji untuk pengganjar lapar. Misalnya kita lagi di jalan terus lagi pengen nyemil ya kayak gini. Terus yang selanjutnya ini aku bawa kantong plastik. Kantong plastiknya ya kantong plastik apa aja. Kalau ini yang ukuran 1 kilo, aku bawa beberapa. Ini fungsinya untuk apa ya? Untuk misalnya kalau ganti popok sekali pakai atau enggak gitu, misalnya bajunya kena muntah atau gumoh, itu sebelum aku masukin ke tas aku bungkus pakai plastik dulu. Itu biar yang pertama biar tasnya nggak bau, yang kedua biar kalau masih ada baju bersih itu nggak ngotorin baju bersih yang lain kayak gitu. Lanjut ya, yang selanjutnya adalah nih baju. Jadi aku selalu bawa baju di tas, satu pasang sih, cuman atasan sama bawahan gini, satu pasang. Ini fungsinya yaitu tadi kalau misalnya bayinya gumoh terus atau nggak gumoh pun kena kotoran atau apa, biar dia bisa langsung ganti kayak gitu, nggak usah nunggu misalnya kayak basah atau nggak gitu. Kadang gini sih yang paling sering tuh, menyusui terus asinya bocor, kadang mancur gitu kan, terus kena bajunya si bayi. Nah, kalau kena bajunya si bayi, bajunya jadi basah. Terus kalau basah kan takutnya masuk angin. Jadi akhirnya aku bawain ini satu pasang. Kadang kalau untuk agak lama misalnya aku bawain 2 pasang. Jadi biar ada persediaan gitu loh, biar nggak nipis. Terus yang selanjutnya, yang penting nih, ini paling penting banget, tisu kering. Tisu keringnya nih aku bawa ya untuk keperluan apapun ya. Kayaknya tisu ini barang wajib banget untuk ada di travel bag bayi. Soalnya ya untuk apapun, misalnya kayak bayinya gumoh atau nggak gitu asinya mancur kemana-mana, ya ini solusinya. Sebenarnya bisa sih pakai tisu yang ukurannya lebih kecil, mungkin yang 50 ply, yang 50 sheet. Kalau ini isinya 250 sheet, tapi udah ini sih udah kepakai. Ini udah disobek sama bayinya tuh, lihat. Yang ukuran lebih kecil pun boleh, dan mungkin lebih enak yang lebih kecil ya, khusus untuk di travel bag. Tapi akunya udah habis dan ini adanya yang gede, yaudah yang gede aja. Terus yang selanjutnya, oh iya, tisu kering juga bisa buat ngelap kalau misalnya kita mau ganti pampers atau mau ganti klodi atau nggak gitu pas bayinya BAB, untuk ngebersihinnya kan bisa pakai tisu kering. Tapi sebelum itu kita juga butuh ini, tisu basah. Tisu basah ini penting banget ya untuk ngelap-ngelap ini sih. Kalau misalnya yang paling penting menurut aku, tisu basah fungsinya untuk ini. Kalau bayinya BAB kan dia harus segera ganti popok ya. Jadi kalau bayinya BAB ya bersihnya di sini. Bersihnya pakai ini. Nah, terus kotorannya yang dari tisu basah ini biasanya aku masukin ke kantong plastik dulu sama pampersnya, baru kemudian dibuang. Jadi kayak nggak sampai mencemari ini ya, mencemari lingkungan terlalu berlebihan. Oke sih, emang sih pakai pupuk sekali pakai emang mencemari air gitu ya, terus mencemari lingkungan juga. Tapi dengan kita masukin ke kantong plastik dulu,
itu setidaknya kayak ngurangin pencemaran gitu loh, biar nggak sampai baunya menyebar kemana-mana atau nggak gitu dihinggapi lalat terus lalatnya nempel ke makanan atau kemana, kan nggak sopan banget. Maksudnya bikin gangguan kesehatan kan. Jadi sebisa mungkin dibungkus plastik dulu baru dibuang. Yang selanjutnya adalah Cloudy. Nih, anak aku biasanya aku pakein Cloudy. Kalau misalnya untuk bepergian dalam waktu yang pendek gitu, aku pakein Cloudy. Soalnya kan dia sehari-harinya pakai Cloudy. Nah, aku pakai Cloudy itu sejak dia umur 1 bulan kayaknya udah pakai Cloudy. Ya, Cloudy beserta insertnya ya. Nih, Cloudy beserta insertnya, bukan Cloudy-nya aja tapi Cloudy beserta insertnya. Nah, kalau Cloudy-nya udah kotor, biasanya ya itu tadi aku masukin kantong plastik kayak gitu. Aku biasanya cuma bawa 1 aja, tapi selain bawa Cloudy, aku juga bawa popok sekali pakai. Ini biasanya bawa 1 atau 2 biji gitu ya. Soalnya kan biasanya sebelum berangkat udah aku gantiin popoknya, jadi kayak untuk lebih nggak repot kalau misalnya udah bepergian gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya dia nggak ganti dulu pasti ini kan, pasti nanti sebentar lagi ganti. Jadi mending aku ganti dulu aja di rumah sebelum bepergian, baru kemudian bepergian kayak gitu, biar nanti di sananya juga nggak datang di tempat langsung ganti popok gitu, enggak. Aku siapin yang tipe celana sih, soalnya yang tipe celana emang lebih mudah dipakein, nggak bikin ribet. Dan kalau misalnya bayinya udah selesai pakai popok sekali pakai, ininya kan tinggal disobek aja. Tapi aku jarang sih makain dia pampers, soalnya aku sering pakai Cloudy kayak gitu. Tapi kalau misalnya darurat, misalnya kayak nggak mungkin untuk ganti-ganti Cloudy atau nggak gitu, lagi nggak pengen repot, ya udah aku pakein ini. Aku pakein pampers. Soalnya kan kalau Cloudy tuh kalau kotor kan harus segera langsung dicuci. Soalnya bau pesing atau nggak gitu, bau BAB-nya si bayi tuh takutnya malah nanti susah dibersihin gitu bekasnya, atau nggak gitu baunya jadi susah hilang. Jadinya daripada repot mending pakai pampers aja. Terus yang selanjutnya adalah ini, alas untuk ganti popok. Sebenarnya pakai itu sih, pakai perlak kecil yang khusus untuk traveling, tapi akunya nggak ada, dan adanya cuman kain gini aja. Kadang aku bawa 1 atau 2 biji gitu ya, biar dia untuk alas, supaya misalnya kalau ganti di mobil itu biar nggak kena joknya mobil, nggak kena kursi mobil, atau nggak gitu kalau misalnya mau ganti di manapun ada alasnya, jadi nggak sampai bayinya kotor. Jadi aku mungkin nyiapin 1 atau 2 aja, dan kalau udah selesai dimasukin ke kantong plastik, nanti sampai rumah dicuci kayak gitu. Yang selanjutnya mainan si bayi. Jadi kan kadang kalau di jalan biasanya sih bayi aku tidur ya, pokoknya kalau kena AC tuh dia pasti tidur. Tapi kadang ada masa dimana dia tuh nggak tidur dan kayak bosen gitu kan. Kalau lihat sekeliling kan dia belum bisa ya, masih umur 4 bulan. Jadi aku siapin mainan. Terus ya pokoknya beberapa mainan sih, kayaknya 2. Ini aku bawain 2 kalau buat ke Sidoarjo besok itu. Nanti itu aku bawain 2. Ini modelnya kayak titer-titer gitu, jadi digigit-gigit sama dia. Dan ini bisa bunyi. Tapi harus dipastikan ya titernya bersih. Terus naruhnya juga di tempat yang bersih, biar nggak sampai kumannya masuk. Terus yang selanjutnya adalah apa lagi ya? Oh, sekarang kan lagi musim pandemi. Jadi aku nyiapin masker kain gitu yang emang sengaja aku simpan di tas. Jadi kalau kemana-mana, kalau misalnya lupa nggak bawa masker, udah langsung ada masker. Terus nih bawa minyak kayu putih. Biasanya aku siapin minyak kayu putih sama minyak telon, tapi minyak telonnya lagi ada di sana dan aku bawa minyak kayu putih aja. Ini untuk mengantisipasi kalau misalnya bayinya kembung atau nggak gitu, bayinya digigit apa gitu, misalnya digigit nyamuk atau gigit semut, biar langsung ada penanganan. Nih aku bawa minyak kayu putih. Terus yang selanjutnya ini nih. Oh, ini kaos kaki. Ini kaos kaki yang emang sengaja dibawa. Jadi kan bayinya kalau bepergian itu udah langsung bawa kaos kaki, udah langsung pakai kaos kaki gitu. Tapi aku sering ini nyiapin kaos kaki cadangan kalau misalnya dia lagi, misalnya kayak kaos kakinya basah atau tiba-tiba kotor gitu, atau nggak gitu basah sih yang paling khawatir itu. Kalau basah kan nggak enak dipakein ke si bayi, takutnya dia juga masuk angin. Akhirnya aku bawa ganti itu biar ya bisa langsung ganti, sepasang aja. Yang selanjutnya adalah kipas angin sama kabelnya. Jadi bayi aku tuh ya kayaknya semua bayi tuh pasti akan rewel kalau panas kayak gitu. Oke sih, emang di mobil dingin karena pakai AC, atau nggak gitu kalau pakai motor pun juga dingin karena kena angin. Tapi ketika udah nyampe di tempatnya,
itu kan panas, maksudnya ya hawanya kan mungkin panas gitu ya, apalagi kalau siang-siang. Jadi aku bawain kipas angin ini selalu dibawa kalau dia pergi kemana-mana. Jadi biar dianya tetap stay cool gitu, nggak sampai kepanasan, nggak sampai rewel. Terus aku juga bawa kabelnya juga karena aku bawa powerbank juga. Ini kan baterainya juga nggak terlalu tahan lama kan. Jadi aku bawain powerbank juga biar nanti kalau misalnya udah habis belum bisa ngecas, ininya bisa dipakai kayak gitu. Terus bawa cas HP juga, tapi ini kebetulan kalau ke Sidoarjo kan cuman ke Sidoarjo aja, dan ini juga udah aku isi penuh. Ini juga kipas anginnya juga udah aku isi penuh, jadi powerbank dan kipas angin sama-sama penuh, jadi kayaknya nggak perlu bawa charger. Terus mbahnya juga nanti ada charger kalau misalnya emang kepepet habis, bisa pinjam mbahnya. Udah sih itu aja sih travel bag saya. Tapi biasanya aku pakein ini ya, biasanya travel bagnya ini ya pokoknya biasanya sih udah aku isi, maksudnya selalu dalam keadaan penuh seperti ini. Dan jadi kalau misalnya tiba-tiba mau bepergian, biar nggak usah nyiapin travel bag, jadi langsung aja pergi kayak gitu. Oh ya, ketika bayinya itu mau diajak bepergian, aku siapin gendong. Susah nih, aku bawa gendong gini, jadi bayinya tuh digendong. Aku sih pakai gendongan sling yang ring kayak gini, dan kemudian aku selimutin ini, tapi selimutnya lagi nggak di sini dan jauh dari jangkauan, jadi kayaknya nggak usah aku tunjukin. Pokoknya selimut bayi yang ya selimut bayinya nanti aku sertain dia di video, nanti aku kasih kalau misalnya sempet ngedit. Jadi kayak yang fungsinya untuk biar bayinya nggak kena angin terlalu banyak, apalagi kalau bepergiannya pakai motor itu kan kena angin banyak. Jadi kalau misalnya udah digendong kayak gini terus dikasihin selimut, kakinya jangan sampai kena angin, udah kayak gitu kan. Bayinya juga udah pakai kaos kaki. Nah bayi saya ini kebetulan dia nggak terlalu suka pakai topi, jadi selimutnya tuh yang ada topinya itu loh. Sebentar deh, aku ambilin deh. Gimana sih? Bentar ya. Bentar. Oh nggak usah deh. Soalnya kelamaan ini durasinya, udah 12 menit aja. Yaudah, pokoknya sebelum bepergian harus dipastikan dulu bahwa isi travel bag bayi itu benar-benar lengkap, jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya kalau ketinggalan kita yang susah sendiri kayak gitu ya, dan kadang nyarinya tuh juga susah, apalagi kalau udah di perjalanan. Mungkin kalau lewat tol itu malah jauh lebih susah lagi karena jarang kayak ada toko atau apa gitu yang bisa bantu kita kayak gitu. Udah ya videonya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang kurang, ada yang nggak setuju, boleh share di kolom komentar. Soalnya ini kan menurut pengalaman pribadi saya, bisa jadi pengalaman ibu-ibu yang lain juga nggak sama kayak aku, jadi boleh di share kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.